Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung di kajian literasi pesantren Kitab Jalalain. Kita masih di ayat puasa. Kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Mari kita baca dulu tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla dan dihalalkan. Uhilla dihalalkan lakum bagi kamu lailatas siyami di malam bulan puasa ar-rafasu. Ar-rafasu itu berkencan antara suami dan istri. Bukan berkencan, bukan suami istri ya. Bimana al-ifdoi, yaitu maknanya adalah bercampur. Ila nisaikum kepada istri-istri kamu, perempuan-perempuan kamu. Bil jimai, yaitu dengan jima, dengan hubungan seksual. Nazala, ayat ini diturunkan oleh Allah, nashon sebagai nasah. Lima kana fi sodril Islam, sebagaimana terjadi di awal pemberlakuan syariat Islam, min tahrimihi, itu diharamkan untuk hubungan seksual di malam hari di bulan puasa. Wa tahrimil akli wa syurbi, dan diharamkan juga makan dan minum. Ya, diharamkan makan dan minum ba'dal isya'i, yaitu selepas isya. Jadi di awal pemberlakuan syariat Islam dulu diharamkan untuk makan minum setelah isya, juga hubungan seksual antara suami dan istri setelah isya. Nah, ayat ini itu menasah semua, menasah larangan-larangan ini. Hunna libasul lakum, istri-istrimu itu libasul lakum, tabir atau baju atau pakaian, lakum bagi kamu. Wa antum, dan kamu, libasul lahum, juga pakaian, libasul lahunna, juga pakaian bagi mereka. Kinayatun, redaksi ini, ayat ini, potongan ayat ini sebagai kinayah, ya, sebagai perumpamaan lah gitu. Anta'anukihima, yaitu sebagai perumpamaan tentang keterkaitan keduanya antara suami dan istri. Awih tiyaji kulumin huma ila sohibihi, atau karena keduanya memang saling membutuhkan, di antara keduanya tidak bisa dipisahkan ya, seperti langit dan bumi itu. Kalau lagi puasa begini seperti es campur dan buka puasa, pengen es campur terus ya gitu. Itu tidak bisa dipisahkan gitu. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan alimallahu, sesungguhnya Allah itu telah mengetahui, annakum, sesungguhnya kamu wahai umat Islam ya, kuntum, ya, kamu itu sesungguhnya tahtanuna, berkhianat, tahununa, mereka berkhianat. Jadi kalau toh dilarang berjima, makan dan minum ba'da isya, mereka tetap melakukan itu semua gitu. Bil jima, yaitu dengan jima, lailatas siyam, itu mereka berkhianat, tetap akan melakukan sekali lagi jima atau hubungan seksual di malam bulan puasa. Waqa'a dzalik, dan ini terjadi li Umari, kepada Umar, wa ghairihi, dan para sahabatnya. Wa dharu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, dan kemudian Allah memaafkan Umar dan para sahabat yang melanggar di malam bulan puasa melakukan hubungan seksual ya, dan itu kemudian yang menjadikan ayat ini turun juga. Qabila taubatakum, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Wa fa'ankum, dan memaafkan mereka. Fal'an, dan sekarang ya, idza ahallalakum, apabila idza ahallalakum ya, dan apabila dihalalkan atas kamu ya untuk berhubungan seksual atau jima dengan
suami atau istri kamu, bashiruhunna, campurilah mereka, jami'uhunna, ya berjima'lah, berhubungan seksual dengan mereka, dengan istri-istri kamu, sebetulnya suami istri ya kalau berjima itu gitu ya, berhubungan seksual itu bukan dominasi suami kemudian istri yang menerima. Jadi jami'uhunna atau jami'uhunna itu bermakna keduanya, sesungguhnya saling gitu. Wabtagu dan utlubu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa-apa yang Allah tetapkan lakum bagi kamu, ay abahahu lakum, atau apa-apa yang dibolehkan bagi kamu, minal jima'i, yaitu dari hubungan seksual atau jima, au qaddarahu minal walad, atau yang itu kemudian menjadikan ada regenerasi, ada anak-anak kamu gitu dengan dibolehkannya berjima. Wakulu washrobu, makan, washrobu dan minumlah, al-laila kullahu. Nah, setelah dinasayat itu maka boleh makan dan minum sepanjang malam, ya, kullahu semuanya. Hatta yatabayyana, sehingga jelas. Ayadhara, jelas, lakum bagi kamu, al-khaytu, benang, al-abyadu yang putih, minal khaydi, dari benang, al-aswadi yang hitam, minal fajri, yaitu dengan munculnya fajar, ayat sodiki, fajar sodik, sebagai fajar tanda berakhirnya malam dan datang waktu subuh. Bayanun lil khoid, nah fajar sodik itu lil khoidil abyad, itu penjelasan atas benang putih. Wa bayanul aswad mahdufun, dan penjelasan tentang benang yang hitam itu mahdufun, dibuang. Ai minal lail, yaitu malam lah begitu. Sabbaha ma yabda'u minal bayad, jadi diserupakan fajar itu dengan garis warna putih. Wa ma yamtaddu mahu minal gobasi bil khaytain, yang kemudian garis putih itu memanjang ya, bi khaytain, dengan dua benang, abyadho, benang putih, wa aswada, dan benang hitam. Jadi artinya begini, bahwa fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur dengan warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis yang berwarna putih dan hitam. Nanti warna hitamnya hilang dan kemudian hanya berakhir dengan warna putih begitu. Nah, maka kemudian dilanjutkan di ayat ini, summa atimmus siyama, kemudian sempurnakanlah berpuasa, minal fajri, yaitu dari semenjak fajar, ilal lail, sampai waktu malam, ai ilad dukhuli, yaitu sampai masuk biguru bisyamsi, terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu campuri, kamu dekati ya, istri ainisaakum, ini istri-istri kamu, wa antum akifuna, dan kamu semua sedang diam, mukimuna, sedang diam, biniyatil i'tikaf, yaitu diam di masjid dengan niat i'tikaf, fil masajidi, di masjid. Muta'alliqun, ini berkaitan bil akifuna, orang-orang yang i'tikaf. Nahyun, itu ada larangan, liman kana yakhruju, jadi barang siapa yang keluar, wa huwa mu'takifun, dan dia adalah orang yang beriktikaf, fayujami'u imra'atahu, kemudian bercampur, berhubungan seksual dengan istrinya, wa ya'udu, kemudian dia kembali, maka itu dilarang.
tidak boleh gitu. Tilka, maka ayat ini juga menjelaskan tentang di bulan Ramadan adanya disunahkan kita untuk beriktikaf. Tilka ay al-ahkamu al-madhkurah, hukum atau syariat al-madhkurah yang telah diterangkan barusan atau tadi, hududullahi, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Haddaha li ibadihi, ditetapkannya syariat tersebut, yaitu boleh berhubungan seksual di malam hari di waktu bulan puasa, tetapi tidak boleh kepada orang yang kemudian sedang beriktikaf. Itu khususnya biasanya adalah seminggu saat-saat akhir bulan Ramadan kita disunahkan untuk iktikaf. Itu kalau sedang iktikaf tidak boleh, batal iktikafnya. Iktikaf kemudian hubungan seksual balik lagi iktikaf, itu nggak boleh. Kalau sudah niat iktikaf jangan berhubungan seksual. Liyakifu indaha, supaya ketetapan syariat ini supaya ditaati oleh umatnya. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Mendekati istri artinya berhubungan seksual ya. Ablagu min la ta'tadu. Di ayat ini lebih elok, lebih jelas artinya tidak boleh melampaui batas atau dilarang. Al-mu'abbiru bihi fi ayatin ukhra, sebagaimana dijelaskan juga di ayat-ayat yang lain. Kadzalika, demikian ya, kama bayyana lakum ma dzukir, sebagaimana yang telah dijelaskan kepadamu terdahulu. Yubayyinullahu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, la'allahum, supaya mereka yattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, maharimahu, yaitu bertakwa dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman para santri dan di mana saja berada, bahwa ayat ini sekali lagi menjelaskan tentang kebolehan hubungan seksual di malam hari di bulan puasa. Aisyah dan Ummi Salamah berkata bahwa Rasulullah SAW di saat subuh dalam keadaan junub setelah bersetubuh, bukan karena mimpi ya, tapi karena beliau melakukan hubungan seksual atau bersetubuh dengan istrinya. Beliau tidak membatalkan puasanya dan tidak mengqadhonya. Hadis Bukhari dan Muslim. Terdapat juga hadis dari riwayat Bukhari yang menerangkan soal larangan berhubungan badan di siang hari di saat bulan Ramadan. Ini hadisnya sangat terkenal. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata, "Celakalah saya wahai Rasul." Rasul bertanya, "Apa yang mencelakakan kamu?" Apa yang mencelakakanmu ya? Laki-laki itu kemudian menjawab, "Saya telah mencampuri istri saya di siang hari di bulan Ramadan." Lalu Rasul bertanya, "Apakah kamu mampu memerdekakan hamba atau budak?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Ya, menjawab tidak gitu. Bagaimana menjawab Menjawab tidak. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan terus-menerus berturut-turut?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Rasul melanjutkan pertanyaan, "Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Laki-laki itu kemudian duduk. Kemudian datanglah seseorang kepada Nabi Muhammad SAW membawa 1 keranjang kurma. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekahlah kurma ini." Laki-laki itu bertanya, "Adakah sedekah hari ini harus diberikan kepada orang-orang yang lebih fakir daripada saya?" Di sekitar sini tidak ada satupun penghuni rumah yang lebih memerlukan korma itu daripada saya. Ini repot sekali orang ya. Lalu Rasulullah SAW tertawa sehingga kelihatan giginya sebelah dalam, kemudian berkata, "Pergilah dan berikanlah kurma itu kepada penghuni rumah kamu untuk dimakan." Nah, kesimpulan hadis di atas ialah bahwa orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan karena disengaja dan bukan karena lupa, maka ia harus jika mampu
memerdekakan seorang budak. Jikalau tidak mampu, berpuasalah selama 2 bulan terus-menerus. Kalau tidak mampu juga bersedekahlah kepada 60 orang fakir miskin. Jika tidak mampu ya bersedekah semampunya. Oleh karena itulah janganlah menggauli istri-istri kamu di bulan Ramadan kecuali pada malam hari selepas maghrib ya sampai sebelum terbit fajar. Demikian saya kira ini adalah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, syariat untuk kebaikan kita semua. Allah Maha mengetahui dari apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.